Tharik bin Ziyad ini juga termasuk dalam pahlawan besar Islam yang merupakan prajurit kerajaan Bani Umayyah. Ketika Musa bin Nusyair membuka jalan ke Eropa bagi pasukan Muslim, Tharik bin Ziyad menyelesaikannya dengan menaklukkan Andalusia. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tharik membawa pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar ke daratan Eropa. Disinilah namanya semakin terkenal dan dikenang oleh umat Muslim sebagai panglima perang penakluk Andalusia. Tharik bin Ziyad lahir di Kencela, Aljazair, pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Dia bukan orang Arab, tapi anggota kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama dengan masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis dan juga hafal surat Al-Quran dan hadits. Tharik adalah budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara, Musa bin Nusyair. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tharik sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Salah satu daerah yang paling strategis di wilayah Afrika Utara adalah Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusyair dan pasukannya. Sementara itu, Tharik bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nusyair. Namun penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh dan keimanan mereka belum kokoh, terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama dari Islam ke agama selainnya. Di antara penyebab pergantian agama ini karena penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafi, kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Hal ini dipengaruhi karena Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. Selain itu, keadaan bangsa Barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai pergerakan Uqbah bin Nafi. Keadaan demikian menyebabkan masyarakat Maroko sering murtad setelah masuk ke dalam Islam. Dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusyair dibuat kagum dengan kesungguhan dan keberanian salah seorang pasukannya yang bernama Tharik bin Ziyad. Sebab Tharik dengan semangatnya memberikan pelajaran agama kepada orang Barbar Maroko dengan ikhlas. Tharik bin Ziyad dapat menaklukkan Andalusia. Andalusia adalah suatu komunitas otonomi Spanyol. Andalusia adalah wilayah otonomi sangat padat masyarakatnya dan kedua terbesar dari 17 wilayah yang membentuk Spanyol. Andalusia juga dikenal dengan sebutan Semenanjung Seberia. Negara ini diperintah oleh raja yang kejam dan zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yakni Raja Roderick. Peperangan antara pasukan Raja Roderick dan Tharik bin Ziyad terjadi karena putri dari pemimpin benteng Visigoth diperkosa dan dihamili oleh Raja Roderick. Tak terima akan hal tersebut, bangsawan tersebut melaporkannya ke Musa bin Nusyair dan memintanya untuk meruntuhkan kerajaan Visigoth. Sebelum berperang, Musa meminta izin terlebih dahulu kepada Khalifah Al-Walid di Damaskus untuk menaklukkan Semenanjung Iberia. Setelah mendapatkan izin, Musa memerintahkan Tharik bin Ziyad untuk memulai perang melawan Raja Roderick dengan tujuan membebaskan negeri Andalusia. Kemudian pada sekitar awal Mei 711 Masehi, Tharik membaca 7.000 pasukan untuk mengarungi lautan dengan kapal. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya, kemudian ia mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Raja Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tharik bin Ziyad. Tharik bin Ziyad mendapatkan kabar bahwa pasukan Raja Roderick berjumlah 100.000 pasukan, dengan jumlah tersebut, pasukannya akan kalah telak. Untuk itu ia menghubungi Musa untuk mendapatkan pertolongan pasukan. Setelahnya, ia mendapatkan 5.000 pasukan untuk bisa mengalahkan Andalusia. Sesampainya di daratan Spanyol, Tharik mengumpulkan semua pasukannya yang berjumlah 12.000 orang. Ketika berkumpul tersebut, Tharik memberikan pidato singkat yang memerintahkan para pasukannya membakar kapal mereka. Hal ini dikarenakan Tharik merasa bahwa para pasukannya terlihat takut dan gelisah akan berperang. Untuk itu, ia memerintahkan membakar kapal mereka agar tidak ada yang bersembunyi di kapal dan bermalas-malasan. Kapal telah saya bakar, tidak ada jalan lagi untuk kembali pulang. Pilihan kalian hanya dua saat ini, yaitu maju dan menyerang musuh untuk menang atau kita akan mati karenanya. Setelah menyelesaikan tugasnya di Andalusia, Tharik bin Ziyad dipanggil ke Damaskus bersama Musa bin Nusyair untuk melaporkan keberhasilan mereka. Namun, di sana Tharik tidak mendapat pengakuan yang layak atas jasanya. Bahkan, terdapat ketegangan antara Tharik dan Musa akibat perbedaan pendapat dan konflik internal. Akhir hidup Tharik bin Ziyad tidak terlalu jelas dalam sejarah, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa ia menjalani hidup yang sederhana dan dalam keadaan yang kurang beruntung.
Meskipun demikian, jasa-jasanya dalam penaklukan Andalusia tetap dikenang sebagai awal dari peradaban Islam yang berkembang di Spanyol selama lebih dari 700 tahun. Penaklukan Torik di Andalusia menandai awal dari era kejayaan peradaban Islam di Eropa Barat. Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan toleransi di bawah pemerintahan Muslim. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat intelektual yang menarik para ilmuwan, seniman, dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Selama hampir 8 abad, Andalusia berkembang dalam bidang sains, matematika, filsafat, arsitektur, dan seni. Nama Torik bin Ziyad diabadikan dalam bentuk geografis, yaitu Selat Gibraltar yang menghubungkan Afrika dan Eropa. Warisannya menjadi inspirasi bagi generasi Muslim dan menunjukkan bagaimana satu langkah besar dalam sejarah dapat mengubah dunia.